Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Levia Valendia Lumeri, Muhammad Fajri Aditya, Revi Aurianus Berina, Sindika Angelia, Siska Putri Wulansari, dan Widya Hernita Francisca. Hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Masa Dewasa Akhir, Sosio, Emosi, dan Kognitif dengan dosen pengampu Ibu Lukmawati MA. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari masa dewasa akhir. Usia tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan dan penuh dengan manfaat. Tahap terakhir dalam rentang kehidupan sering dibagi menjadi usia lanjut dini, yang berkisar antara usia 60 sampai dengan 70 tahun, dan usia lanjut yang mulai pada usia 70 sampai dengan akhir kehidupan seseorang. Selanjutnya, teori perkembangan sosio-emosi. Erik Erikson memandang tahun-tahun akhir kehidupan merupakan suatu masa untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan dengan kehidupan kita. Menurut teori perkembangan psikososial Erikson, periode dewasa akhir seharusnya telah mencapai integritasnya. Integritas di sini dapat diartikan sebagai suatu tahap di mana individu yang berada pada periode dewasa akhir merasakan dan mengalami kepuasan dalam menjalani kehidupannya. Jika usia lanjut tidak dapat mencapai integritas, maka akan merasakan keputusasaan, penyesalan terhadap apa yang ia perbuat atau yang tidak dapat diperbuat selama hidupnya, sehingga merasa takut menghadapi kematian. Selanjutnya adalah tahap perkembangan sosio-emosi menurut Erikson. Yang pertama, integritas versus keputusan. Tahap ini melibatkan refleksi terhadap masa lalu dan entah menyimpulkan secara positif pengalamannya atau menyimpulkan bahwa kehidupannya belum dimanfaatkan secara baik. Yang kedua, tinjauan hidup. Melalui tinjauan hidup, seseorang meninjau kembali pengalaman hidupnya di masa lampau, mengevaluasi dan sering menginterpretasikan kembali kehidupannya tersebut. Teori aktivitas. Teori aktivitas menyatakan bahwa pada orang lanjut usia, semakin besar aktivitas dan keterlibatan mereka semakin puas terhadap kehidupannya. Teori aktivitas menyatakan bahwa banyak individu akan mencapai kepuasan hidup yang lebih besar apabila mereka melanjutkan peran-peran di masa dewasa menengah hingga dewasa akhir. Apabila peran-peran ini dihapuskan dari kehidupan mereka seperti di awal pensiun, mereka perlu menemukan peran-peran pengganti yang dapat membuat mereka tetap aktif. Selanjutnya yaitu teori selektivitas sosio-emosi. Teori yang menyatakan bahwa orang yang lanjut usia akan lebih selektif dalam memilih jaringan kerja sosialnya, karena mereka sangat mementingkan kepuasan emosional. Orang dewasa yang lebih tua seringkali meluangkan lebih banyak waktu bersama individu-individu yang sudah dikenal dan menyenangkan. Orang-orang lanjut usia secara sengaja menarik diri dari interaksi sosial dengan individu di sekeliling mereka. Sementara mereka mempertahankan atau meningkatkan kontak dengan teman-teman dekat dan anggota keluarga dalam relasi yang menyenangkan. Teori optimalisasi selektif melalui kompensasi. Teori yang menyatakan bahwa keberhasilan di usia lanjut berkaitan dengan 3 faktor, yaitu yang pertama, seleksi. Dasarkan pada suatu konsep bahwa kapasitas orang lanjut usia telah turun dan kehilangan kemampuan untuk berfungsi, di mana hal ini mengakibatkan turunnya performa mereka di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua yaitu optimalisasi, berarti bahwa kita dapat mempertahankan performa di beberapa bidang melalui praktik terus-menerus dan penggunaan teknologi baru. Yang ketiga yaitu kompensasi. Secara khusus, orang-orang lanjut usia perlu melakukan kompensasi dalam lingkungan yang mengandung tuntutan mental atau fisik yang tinggi, seperti ketika memikirkan dan mengingat materi-materi baru secara sangat cepat, bereaksi secara cepat ketika berkendara atau berlari cepat. Baiklah, di sini saya Siska Putri Wulansari akan melanjutkan mengenai kepribadian diri dan masyarakat. Yang pertama itu tentang kepribadian. Biasanya orang lanjut usia ini kepribadiannya bersikap lebih hati-hati dan ramah. Adapun menurut penelitian dikemukakan bahwa ada keterkaitan emosi dan pandangan hidup dengan resiko kematian orang lanjut usia.
Maksudnya di sini adalah orang lanjut usia yang memiliki emosi positif dan pandangan hidup yang positif, cenderung hidupnya akan lebih lama dibanding orang lanjut usia yang selalu berpikiran negatif. Adapun 5 tipe kepribadian orang lanjut usia. Yang pertama adalah tipe kepribadian konstruktif atau construction personality. Biasanya tipe ini tidak banyak mengalami gejolak, tenang dan mantap sampai sangat tua. Kemudian yang kedua adalah tipe kepribadian mandiri atau independent personality. Pada tipe ini ada kecenderungan orang lanjut usia mengalami yang namanya post-power syndrome. Post-power syndrome ini merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan individu melepaskan apa yang pernah dia dapatkan dari kekuasaannya terdahulu. Misal, dulunya ia berkuasa atau dulunya punya posisi tertentu. Setelah ia tidak lagi menjabat, ia sudah pensiun, tidak punya kekuasaan lagi, ia tidak bisa atau belum bisa melepaskan semuanya. Maka ini timbullah yang namanya post-power syndrome. Post-power syndrome ini juga bisa timbul pada orang-orang yang bukan berasal dari golongan pejabat, yang bingung karena nanti tidak punya aktivitas lagi, tidak ada kegiatan lagi, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah tipe kepribadian tergantung atau dependent personality. Pada tipe ini biasanya sangat dipengaruhi kehidupan keluarga. Apabila kehidupan keluarga selalu harmonis, maka pada masa lansia tidak bergejolak. Tetapi jika pasangan hidup meninggal, maka pasangan yang ditinggalkan akan menjadi merana, apalagi jika tidak segera bangkit dari kedudukannya. Kemudian yang keempat ada tipe kepribadian bermusuhan atau hostility personality. Biasanya kepribadian ini paling takut menghadapi masa tua. Mereka biasanya takut pensiun, bahkan takut akan kematian. Tipe orang lanjut usia ini seperti tamak emosional, tidak pernah puas dengan kehidupannya, seolah-olah ingin hidup 1000 tahun lagi. Kemudian yang kelima ada tipe kepribadian kritik diri. Sifat ini seperti menyesali diri dan suka mengkritik diri. Misal di masa pensiun, mereka akan menerima dengan sangat berat karena merasa lebih tidak berharga dan tidak terpakai. Kemudian mengenai diri dan masyarakat yang meliputi, pertama, penghargaan diri. Kedua, possible self-esteem. Ketiga, kendali diri. Pembahasan selanjutnya mengenai orang-orang lanjut usia di masyarakat. Yang pertama, stereotip mengenai orang lanjut usia. Stereotip ini artinya sebuah keyakinan atau sudut pandang baik positif ataupun negatif yang dipegang terhadap suatu kelompok sosial. 2. Isu-isu kebijakan masyarakat lanjut usia. 1. Status ekonomi. Sebuah isu penting yang melibatkan ekonomi dan proses menjadi tua adalah masalah bahwa ekonomi kita tidak dapat mengganggu begitu banyak orang lanjut usia, yang biasanya lebih sering menjadi konsumen daripada produsen. 2. Perawatan kesehatan. Meningkatnya biaya perawatan kesehatan saat ini menyebabkan timbulnya kekhawatiran yang besar. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya biaya kesehatan adalah meningkatnya jumlah orang lanjut usia. Ketiga, elder care. Elder care merupakan perawatan secara fisik dan emosional terhadap anggota keluarga berusia lanjut, baik dengan memberikan bantuan fisik sehari-hari ataupun dengan memantau perawatan yang diberikan. Keempat, generational inequity, yaitu suatu pandangan bahwa masyarakat yang menua tersebut berlaku tidak adil terhadap orang yang lebih muda dengan memperoleh alokasi yang lebih besar. Kelima, penghasilan, yaitu suatu pandangan bahwa masyarakat yang menua tersebut berlaku tidak adil terhadap orang yang lebih muda dengan memperoleh alokasi yang lebih besar. Keenam, pengaturan tempat tinggal. Satu stereotip dari orang-orang lanjut usia adalah bahwa mereka sering kali tinggal di dalam institusi-institusi rumah sakit jiwa, panti jompo, dan sebagainya. Ketujuh, teknologi. Orang-orang lanjut usia cenderung lebih sedikit yang memiliki komputer di rumahnya dan cenderung kurang menggunakan internet dibandingkan anak muda. Namun, orang-orang lanjut usia merupakan segmen pengguna internet yang tingkat pertumbuhannya paling cepat. Kemudian,
Relasi keluarga dan sosial. Ada 7 relasi keluarga dan sosial. 1. Keragaman gaya hidup. 2. Dampak pernikahan lanjut usia terhadap keharmonisan rumah tangga. 3. Dukungan sosial dan integrasi sosial. 4. Altruisme dan kerja sukarela. 5. Etnitas. 6. Gender. Dan 7. Budaya. Proses masa tua yang berhasil. Proses masa tua yang berhasil juga melibatkan penghayatan bahwa seseorang mampu mengendalikan lingkungannya. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah self-efficacy sering kali digunakan untuk mendeskripsikan penghayatan akan adanya kendali terhadap lingkungan dan kemampuan menghasilkan sesuatu yang positif. Para peneliti telah menemukan bahwa banyak orang lanjut usia yang sangat efektif dalam membina penghayatan akan kendali dan memiliki pandangan yang positif mengenai dirinya. Proses masa tua yang berhasil. Menurut Budiarti, tahun 2010 terjadinya penuaan yang sukses atau successful aging karena terdapat beberapa faktor yang saling berkaitan. Antara lain, ada 5 faktor yang saling berkaitan ini, yaitu 1. Faktor fisik dan kesehatan, 2. Faktor aktivitas, 3. Faktor psikologis, 4. Faktor sosial, dan 5. Faktor religiusitas. Oke, selanjutnya adalah perkembangan kognitif masa dewasa akhir. Dalam perkembangan kognitif masa dewasa akhir terdapat beberapa penurunan pada masa dewasa akhir, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Oke, selanjutnya. Ini adalah mekanika kognitif dan pragmatik kognitif. Mekanika kognitif adalah perangkat keras yang dari pikiran yang mencerminkan neurofisiologis dan berkembang melalui evolusi. Pragmatika kognitif, perangkat berbasis budaya dan pikiran melalui keterampilan menulis dan membaca, pemahaman pembacaan, kualifikasi pendidikan, keterampilan profesional, dan juga jenis pengetahuan mengenal diri dari keterampilan hidup yang membantu kita menghadapi hidup. Perubahan aspek atensi. Atensi selektif atau selective attention adalah kemampuan fokus pada aspek tertentu dari pengalaman yang relevan dan mengabaikan aspek-aspek lain yang tidak relevan. Contoh dari atensi selektif adalah kemampuan fokus pada suatu suara di antara suara-suara lainnya yang tidak dapat terdengar. Atensi yang terbagi atau divided attention adalah kemampuan berkonsentrasi pada lebih dari satu aktivitas di dalam waktu yang bersamaan. Apabila individu dihadapkan pada setiap 2 tugas yang mudah dan harus diselesaikan sekaligus, perbedaan usia di antara orang-orang dewasa menjadi minimal atau tidak ada. Atensi yang berkesinambungan, sustained attention, adalah keterlibatan dalam waktu panjang dan fokus pada subjek tugas, peristiwa atau aspek-aspek lainnya di lingkungan. Kadangkala atensi yang berkesinambungan disebut sebagai kewaspadaan atau vigilance. Para peneliti menemukan bahwa orang-orang lanjut usia menampilkan performa yang sama baiknya dengan orang-orang parubaya maupun orang-orang dewasa muda dalam pengukuran ini. Tapi untuk tugas kewaspadaan yang kompleks, performa orang dewasa lanjut usia biasanya menurun, menurut Butcher dan Maiden 2007. Baiklah, selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Penurunan keterampilan berbahasa bisa terjadi dalam penggunaan kata-kata untuk berkomunikasi, memahami pidato, fonologis, dan sebagainya. Terdapat beberapa kemunduran keterampilan bahasa dan kemunduran pendengaran. Adapun faktor kemunduran keterampilan bahasa yaitu menurunnya kecepatan ketika melakukan pemrosesan berkurangnya efisiensi berbahasa dikarenakan oleh penyakit. Selanjutnya yaitu masa kerja dan pensiun. Jalan yang ditempuh individu ketika memasuki masa pensiun pada masa sekarang lebih kabur dibanding masa lalu. Individu yang baik menyesuaikan diri dalam pensiun adalah individu yang sehat, punya penghasilan yang mencukupi, aktif, mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Yang keempat yaitu kesehatan mental. Pada dewasa akhir muncul penyakit-penyakit gangguan kesehatan mental yang mulai dialami yaitu
utama depresi. Mayoritas orang lanjut usia yang memiliki gejala-gejala depresi tidak menerima penanganan kesehatan mental. Yang kedua, demensi, penyakit Alzheimer, dan penyakit-penyakit lainnya. Ketiga, ketakutan menjadi korban kejahatan dan perlakuan yang salah terhadap orang-orang lanjut usia. Selanjutnya yaitu agama. Pada usia ini banyak orang-orang lanjut usia menjadi pemimpin spiritual di tempat ibadah dan komunitasnya. Minta religius memuncak di usia tua dan hal ini berkaitan dengan rasa kesejahteraan hidup di usia lanjut. Baiklah, terima kasih. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.